Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekahnya yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslim pada tata cara berwudu. Yang pertama, membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka dan dari Khalid bin Midan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu, seukuran uang logam. Maka Nabi menyuruh mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Lalu yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambahkan cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali, sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas orang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan yang muncul setelah selesai wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was dan tipuan setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima,
menyebut nama Allah di dalam WC, atau masuk ke dalam dengan membawa sesuatu di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula sunnah Rasulnya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang sebelahnya, lalu bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia hanya sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga mengetahui siapa yang berada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsyar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidungnya. Dalil tentang istinsya dan istinsyar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Umron, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu, kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana. Lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaklah ia menghirup air ke hidung dan mengembuskan kembali. Dan barang siapa melakukan istismar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudhu. Kemudian yang ke-10, doa saat membasuh anggota wudhu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudhu tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu, dan doa yang disebutkan ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudhu, mengucapkan kalimat syahadat di akhir wudhu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.